Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menyampaikan ide dengan judul Penguatan Kapasitas Digital Pelaku UKM Kopi di Desa Tanjung, Kabupaten Jepara, Strategi Pemasaran Online untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Kopi Lokal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim saya yang bernama Ahi Pasiko. Ahi Pasiko ini berasal dari bahasa Pali, yaitu yang berarti datang dan buktikan. Sebelum itu, saya mohon maaf karena rekan saya tidak dapat hadir dalam pembuatan video ini karena sedang berhalangan dalam acara kampus. Sehingga saya akan memperkenalkan diri saya. Yang pertama yaitu saya, Vida Renanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Kemudian ada rekan saya bernama Dia Kalyanamita, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 1 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Di sini saya akan memperkenalkan logo komunitas yang akan kita laksanakan pada pemberdayaan UKM, yaitu Kopi Digital, Nurturing World Online for Profession Indonesia Coffee Industry. Di sini ada 6 elemen, yaitu yang terjadi uap, diartikan sebagai bahwa nama baik akan menyebar luas seperti pada uap yang akan menyebar ke segala penjuru arah. Kemudian ada elemen batik, ciri khas dari kota Jepara. Kemudian ada cangkir kopi sebagai naungan atau sebagai tempat wadah dalam komunitas pemberdayaan UKM. Kemudian ada warna coklat dan krim, yaitu warna khas dan identik dari nikmatnya sebuah kopi. Kemudian ada biji kopi sebagai elemen utama yang melambangkan produk utama yang digunakan. Kemudian terakhir ada elemen font, yaitu Ehi Pasiko, yang berarti datang dan buktikan. Selanjutnya, pernyataan masalah ini terdiri dari literasi yang kurang terhadap digital pelaku UKM khususnya di Desa Tanjung, kemudian adanya kesulitan pemasaran produk, kemudian keterbatasan akses terhadap platform digital dan e-commerce, minimnya SDM dalam hal pengetahuan strategi pemasaran online, kemudian belum optimalnya branding terhadap produk kopi lokal. Masalah ini penting, mengapa dan layak diselesaikan karena mencakup 5 aspek kunci perubahan. Yang pertama yaitu transformasi ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan potensi produk lokal, kesetaraan akses informasi dan ekonomi, kemudian daya saing regional dan nasional. Selanjutnya, kita mengusulkan solusi, yaitu Ngopi Digital, sebuah komunitas untuk program pemberdayaan digital untuk pelaku UKM kopi di Desa Tanjung. Cara kerjanya, kita akan sebuah pelatihan komprehensif, pendampingan pembuatan konten, dan juga beberapa pembuatan marketplace, sistem pembayaran digital, dan komunitas dan jejaring pelaku UKM kopi. Mengapa solusi ini sebuah pendekatan yang terbaik, yaitu terdiri dari 5, holistik, praktis, berkelanjutan, terintegrasi, dan transformatif. Mengapa proposal ini nilai kita unik? Di sini saya memberikan sebuah kutipan kata, yaitu transformasi digital berbasis kekuatan lokal, adaptif, dan berkelanjutan. Mengapa? Karena alasan ini spesifik, yaitu unik karena memiliki fokus spesifik di UKM kopi lokal, khususnya di Desa Tanjung, di Kabupaten Jepara, kemudian komprehensif dan berkelanjutan. Tentunya dengan adanya pelatihan pemberdayaan digital ini, pelaku UKM akan melakukan sebuah sistem pemberdayaan yang menyeluruh sehingga mereka dapat melanjutkan untuk usaha yang mereka lakukan. Kemudian keunikan pendekatan karena platform marketplace eksklusif bagi kopi lokal, pendampingan berkelanjutan, membangun ekosistem komunitas, dan transportasi mindset terhadap digital. Manfaat utamanya terdiri dari 2, yaitu mengatasi tantangan sepertinya kesulitan akses, terus kemudian pemasaran yang kurang, dan minimnya jejaring bisnis. Kemudian yang kedua yaitu adanya keuntungan yang dihasilkan seperti perluasan jangkauan pasar, peningkatan pendapatan, pengembangan kapasitas personal, dan jejaring bisnis yang kuat. Dan mengapa solusi ini berbeda dari alternatif yang lainnya? Tentunya lokalitas spesifik, pendekatan yang holistik, inklusif terhadap kemampuan digital, model pemberdayaan yang dapat direplikasi, dan mengurangi kesediaan digital sistematis. Kita tahu bahwa peluang pasar ini cukup besar berdasarkan data dari Databox. Konsumsi kopi digital ini memiliki presentasi yang cukup tinggi, yaitu 4-2 juta ton per tahun, dan pertumbuhannya juga presentasinya tinggi. Dan kemudian kita bandingkan dengan pengguna digital, pengguna internet saat ini mencapai 211 juta berdasarkan data Reportal. Dari presentasi tersebut kita tahu bahwa proyeksi pertumbuhan kopi ini pasti bisa mencapai peningkatan offset hingga 300% jika dapat menggunakan peluang penggunaan digital yang cukup tinggi dari adanya konsumsi nasional juga yang presentasinya tinggi. Kemudian jangkauan pasar pun pasti akan meluas. Kemudian dampak dan kesesuaian dengan tantangan Indonesia, bahwa kita tahu solusi ini bukan sekedar program pelatihan, melainkan transformasi komprehensif yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional. Keunikan pendekatan terletak pada holistik, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan berdaya saing global. Kemudian dampaknya seperti ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan juga dapat menyeluruh sehingga tantangan nasional dapat ditangani.
Strategi go to market, saya dan tim menggunakan analisis SWOT, yaitu tentunya ada kekuatan seperti solusi digital spesifik UKM kopi lokal, kemudian peluangnya juga kita tahu bahwa presentasi pengguna kopi digital itu cukup tinggi, dan konsumsi kopi pada nasional juga cukup tinggi. Namun terdapat kelemahan seperti komunitas ini modalnya terbatas, ketergantungan pada pendanaan eksternal, kemudian resiko resistasi teknologi, adapun ancamannya, kompetensi platform digital, keterbatasan infrastruktur desa, kemudian fluktuasi ekonomi. Selanjutnya, strategi utamanya yaitu terdiri dari 3, penetrasi pasar, kemitraan strategis, dan modal monetasi. Kemudian di sini ada rancangan anggaran biaya yang cukup sederhana, karena di sini tim mengembangkan biaya dengan jumlah 9 juta, kemudian rencana pembiayaan ini nanti kita rencanakan dari kontribusi desa, kemudian kontribusi kampus, dan pembuatan proposal yang menyeluruh. Kemudian tinjauan ini, keunggulan pendekatan ini karena biaya minimal, dampak maksimal, dan berbasis pengabdian masyarakat. Jadi semua aspek dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk penutup dan pengakhiran dari saya dan tim, program pemberdayaan UKM Kopi di Desa Tanjung hadir sebagai solusi transformatif untuk mengatasi tantangan literasi digital dan akses pasar. Dengan anggaran yang efisien, program ini memfokuskan pada pelatihan digital, marketing, pendampingan branding, dan pengembangan marketplace sederhana untuk kopi lokal. Kalian tim dalam komunikasi dan digital marketing tentunya akan saling melengkapi, menjamin implementasi program yang efektif selama kurang lebih 2 bulan. Melalui pendekatan yang komprehensif namun terjangkau ini, program bertujuan meningkatkan omset UKM sambil membangun fondasi digital yang berkelanjutan, sehingga keunikan program terletak pada fokusnya yang spesifik pada komunitas kopi di Desa Tanjung. Pendekatan berbasis pengabdian masyarakat dan strategi implementasi yang disesuaikan dengan kompleks dan konteks yang lokal. Transformasi digital berbasis kekuatan lokal, adaptif, dan berkelanjutan. Cukup sekian dan terima kasih.